Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Tenang, Tingkatkan Nyali dan Cerdaskan Diri untuk taklukkan debt call yang bertingkah barbar. Pada kesempatan kali ini saya membuat video menanggapi adanya salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang pada hari Sabtu kemarin tanggal 23 Maret 2024 didatangi oleh segerombolan debt call. Dan di situ si debitur atau keluarga besar Omah Solusi Indonesia ini merasa panik, kurang persiapan, dan persiapan ini bukan persiapan mental saja, tapi persiapan prasarana penunjang. Sehingga ketika debt call tadi itu menemukan celah, si debitur atau keluarga besar Omah Solusi Indonesia, salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia ini, walaupun sudah benar, walaupun sudah menang, benar dan menang, apa indikatornya? Indikatornya kolektor tadi, debt call tadi ngacir. Debt call tadi akhirnya pulang dengan tangan hampa. Akan tetapi ketika saya sudah melihat video rekamannya, dan karena si empunya atau sang debitur dari bank penerbit kartu Bank Mega ini tidak mengizinkan untuk saya share log. Kok share log? Saya publish. Sehingga saya hanya mereview saja. Mereview saja bahwa ada hal-hal yang mungkin bisa saya bagikan sebuah wacana edukasi apabila terjadi motif yang hampir sama, dan khususnya bukan motif yang hampir sama dalam arti kita tidak sedia payung sebelum hujan, tapi motif yang hampir sama. Dan ketika kita di awal sudah mengetahui motifnya ini hampir sama, maka judul di video yang saat ini sedang Anda tonton, Tenang, Tingkatkan Nyali dan Cerdaskan Diri untuk Taklukkan Debt Call yang bertingkah barbar ini, harus langsung Anda terapkan. Jadi yang pertama kali dulu, dan ini sudah saya wanti-wanti, bagi rumah tinggal, entah itu permanen, entah itu kontrakan, di tempat di mana itu terdaftar ketika Anda apply kartu kredit dan saat ini sedang macet. Rumah itu yang pertama adalah wajib ada bel pintunya. Saya ulangi, rumah yang terdaftar ketika Anda apply kartu kredit dan kartu kredit ini sedang macet, rumah itu wajib ada bel pintunya. Karena banyak sekali aras terbalik, cara berpikir yang
kurang tepat ketika Anda mencoba untuk menenangkan diri, menenteramkan jiwa, malah menggunakan strategi yang sebaliknya, sengaja mencopot bel pintu. Sehingga mungkin harapan Anda sebagai debitur yang saat ini sedang macet, moga-moga saja kolektor itu ketok-ketok pintu, bingung tidak ada belnya, dan Anda pura-pura tuli. Maaf ya, saya mengatakannya cukup kasar, karena banyak sekali debitur ketika mengalami gagal bayar, ketakutan ketemu dengan kolektor, banyak sekali yang sengaja mencopot bel pintunya atau mematikan bel pintunya dengan sebuah pengharapan ketok-ketok si kolektor debt call tadi ketok-ketok, tapi Anda sebenarnya dengar. Tapi itu untuk menenteramkan cara pemikiran yang salah pada Anda ini, cara menenteramkan mikir yang bersalah ini adalah Anda pura-pura tuli itu nanti kolektor akan pergi dengan sendirinya. Saya jawab betul. Jika nantinya Anda pura-pura tuli dengan sendirinya, debt call tadi mungkin bisa 15 menit, setengah jam, 45 menit, 1 jam. Bisa jadi debt call tadi capek gedor-gedor pintu dan akhirnya pulang. Tapi dibalik semua itu, berarti Anda perlu menonton video saya di kanal YouTube Emas Solusi Indonesia ini. Jangan memposisikan diri Anda sebagai seorang DPO, daftar pencarian orang. Jadi Anda tidak boleh memposisikan diri Anda bagaikan seorang yang melakukan sebuah tindak pidana. Itu adalah salah besar. Dan salah satu keuntungan dari kolektor, dengan Anda digedor-gedor pintunya itu akan memancing suasana di sekitar rumah tinggal Anda menjadi gaduh. Dan ketika bisa jadi, saya katakan bisa jadi, ketika mungkin di depan rumah Anda itu ada warungan, wedangan, atau mungkin tetangga yang dekat dengan Anda merespon gedor-gedor dari kolektor tadi, itu bisa jadi karena Anda sudah akrab dengan lingkungan, karena orang lingkungan sudah tahu Anda pergi jam berapa, pulang jam berapa. Kalau Anda memang tidak di rumah beneran sih baik-baik saja dan tidak membuat kepala seorang kolektor itu menjadi membesar, mempunyai angin surga, bahwa debiturnya wedi, debiturnya keweden rawani metu, debiturnya takut ngumpet di dalam rumah. Nah, kalau sampai gedor-gedor itu direspon oleh tetangga Anda, atau mungkin tempat ada wedangan atau tongkrongan, atau mungkin security, atau mungkin whatever itu, dan ketika dia tahu polanya Anda itu di rumah, malah memancing sebuah komunikasi. Nyari siapa, Pak? Nyari Pak Hani. Loh, tadi saya kelihatan tuh
Saya lihat Pak Hani itu ada di rumah tuh. Nah, monggo dicoba lagi gedor-gedornya. Dan ketika Anda sudah gedor-gedor sampai, maksudnya ketika kolektor sudah gedor-gedor sampai tangannya gemporen tadi, itu memungkinkan terjadilah dialog antara kolektor dengan orang yang tadi berusaha nolong atau malah suka kepo. Lho sakjane wonten napa nyari Pak Hani? Nah, dari situ akan terjalin sebuah komunikasi, dan ketika yang berkomunikasi dengan kolektor itu adalah orang yang tidak suka dengan Anda. Saya garis bawahi tidak suka dengan Anda. Wah, nanti itu jadi bahan pembicaraan dari Sabang sampai Merauke. Jadi mungkin ada pertemuan kampung, atau mungkin ada pertemuan, mungkin kalau perempuan debiturnya ibu-ibu PKK. Wah, kemarin tuh loh, Bu, misalkan Bu Wati sampai digedor-gedor sama kolektor, padahal saya lihat Bu Wati di rumah tapi berlagak tuli. Atau kemarin tuh loh, Pak siapa misalkan Amir di rumah tapi keweden, ora wani metu, ketakutan, tidak berani keluar, sampai digedor-gedor Depkol. Dan itu saya sudah katakan berkali-kali, tidak ada masalah yang bisa selesai jika Anda sengaja menghindar dari masalah itu sendiri. Dan beda ceritanya kalau Anda itu mau mendengarkan video ini, mau meresapi, mau meningkatkan kesadaran, mau mencerdaskan diri, mau menenangkan pikiran, bahwa dengan Anda pasangi bel pintu, dan ketika Anda memang di rumah, kalau memang tidak di rumah kan simple ya. Apalagi bila Anda itu punya tetangga yang mungkin punya warungan atau wedangan atau security. Itu idealnya ketika kita sedang macet hutang kartu kredit, kalau Anda belum tekan hati, kalau Anda belum bisa noto hati, kalau Anda belum bisa menjalankan yang pernah saya lakukan. Kalau yang pernah saya lakukan kan, saya ini kan buat papan. Ini misalkan papan, saya tulis saya sedang tidak ada di rumah, dan setelah itu papan tersebut saya tempelkan. Jadi kan ini kan misalkan papan, saya tulis kepada para kolektor, saya sedang tidak di rumah. Jika mencari saya hubungi +6285100517473. Hormat saya, Hani. Tempelkan di depan pintu. Tapi kalau Anda belum tekan hati, ya Anda sebenarnya tidak namanya pamit dengan tetangga ya. Nanti kalau ada kolektor datang bilang ya, saya baru pergi. Tidak. Kalau Anda tidak kuat, belum siap mental untuk vulgar, ya paling tidak Anda bilang ya basa-basi atau toto kromo tepo sliro, monggo Pak, monggo Bu, misalkan warung wedangan, kula ajeng medal riyin, mari Bu, saya tak pergi dulu. Kan akrab dengan tetangga itu kan baik adanya. Kalau kita ketemuan dan tidak serawungan, ketemuan dan tidak menyapa, bahasa Indonesianya, itu kan rasanya kan,
kita ini kan kurang sopan, kita ini angkuh, bisa dianggap angkuh, kita ini menutup diri, dan itu akan berefek lain. Jadi kalau Anda memang tidak ada di tempat, caranya ya tadi, tetap ada bel pintu, tapi Anda tetap tulis tadi, saya sedang di luar, tempelkan kalau pas pergi. Tapi kalau Anda tidak tekan hati, ya Anda bisa dengan cara titip dengan security, kulo ajeng medal sekedap mangke nek kulo wonten sing mencari saya mau pergi sebentar, nanti kalau ada yang cari saya sampaikan saya sedang pergi. Jadi ketika kita ini sudah bertransparan, berterus terang dengan tetangga tentang keberadaan kita, bagi orang yang belum tekan atine, mengakui bahwa saat ini sedang menunggak utang, itu paling tidak kolektor itu dengan otomatis ketika dia ting tung ting tung ting tung ting tung atau bel pintu tet 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 tet, itu ketika tet 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 ada ting tung, ingat ada bel pintu aja, ketika kolektor mengebel berkali-kali tidak dengar, saya garansi pasti kolektor menggunakan cara yang lebih arogan. Bisa jadi ambil sebungkah batu, bisa di Ulon, karena memang sifatnya adalah satu, ingin memancing perhatian publik. Jadi jika Anda ingin supaya privasi Anda ini sedikit tidak terganggu dan supaya kolektor tidak bisa melakukan ala barbar, itu yang pertama kali harus ada bel pintu. Dan ketika ada bel pintu itu artinya ketika Anda di rumah dan cari bel pintu yang gemanya itu sampai di luar, yang ngebel itu dengar. Cari bel pintu yang gemanya bahwa yang ngebel itu dengar, bahwa bel itu sudah bunyi. Dan setelah itu Anda lakukan, kalau sampai dia masih, mungkin dalam perjalanan Anda mau buka itu masih gedor-gedor atau bengok-bengok, itu berarti sudah tujuannya adalah lain. Tujuannya adalah unsur kesengajaan, yaitu untuk mempermalukan pemegang kartu kredit yang saat ini sedang macet. Dan video yang saat ini sedang Anda tonton, saya tidak bisa menyelesaikan secara total satu episode. Jadi video yang sedang Anda tonton ini, tenang dan tingkatkan nyali, dan cerdaskan diri untuk tahlukan debt call yang bertingkah barbar ini, episode pertama. Nanti akan saya sambung dengan episode yang berikutnya sampai ini tuntas selesai. Jadi itu dulu tentang bel pintu. Dan yang kedua, menanggapi sikap debt call yang sengaja dipersilahkan masuk tapi tidak mau masuk. Saya ulangi, dipersilahkan masuk tapi sengaja tidak mau masuk. Entah dia takut disekat, penyekatan dengan segerombolan debt call. Karena debt call kalau yang jawara beneran itu satu orang berani sendiri.
Dan biasanya kalau satu orang berani sendiri itu bisa dipastikan dia tidak berani berala barbar. Tapi kalau yang datangnya banyak itu pasti debt call yang mentalnya nyali patungan, urunan, membawa beberapa teman. Dan itu Anda bisa, caranya itu adalah pertama kali itu yang benar-benar tidak bisa tidak itu adalah Anda harus ada CCTV. Entah CCTV ini hidup, entah ini pajangan, karena banyak sekali dummy ya. Dummy itu CCTV pura-pura. Tapi ini saya tidak rekomendasi untuk CCTV yang pura-pura jika mana Anda masih punya budget untuk beli CCTV. Karena CCTV ini sendiri berlaku untuk kepentingan bukan untuk mengatasi debt call. Tapi CCTV ini sendiri akan banyak membantu Anda dan lingkungan sekitar. Ingat, Anda dan lingkungan sekitar bila mana terjadi sebuah tindak pidana. Jadi dengan adanya CCTV ini adalah yang membuat kolektor sedikit lebih jinak. Dan harapannya sekarang ini teknologi CCTV ada yang cuma merekam tanpa suara, tapi ada yang sudah bisa merekam dengan suaranya. Dan kalau Anda ada budget dan Anda sedang menunggak utang kartu kredit cukup fantastik besar, harapannya CCTV-nya ini yang canggih, yang bisa merekam termasuk suaranya. Dan cara ngatasinya adalah yang sudah saya terapkan dan sudah saya ajarkan kan, pertama kali itu kan harus dimintai surat tugas, kemudian ID card dan sebagainya. Mungkin mereka ini kolektor tadi ini sudah sengaja ngasih melihatkan surat tugas cuman makwil sebentar tok. Dan biasanya mereka sekarang sudah pandai-pandai. Mungkin trauma, tak mau difoto, padahal itu haknya. Dan sudah saya katakan sejak di video-video yang lama, yaitu kalau kita itu mau menuntut foto, itu kita sebenarnya nggak perlu menuntut foto, tapi barter dengan fotokopi KTP kita. Jadi sudah saya pernah buat videonya, karena kanal YouTube Omas Solusi Indonesia ini sudah tayang sejak 17 Maret 2021 dan sudah 160 sekian video. Jadi saya lupa tak taruh di mana, di judul yang mana. Tapi ketika Anda bertemu dengan debt call yang tidak mau menunjukkan ID card atau bukan tidak mau menunjukkannya, cuman will atau sebentar tok gitu tuh, itu jangan Anda buat persoalan. Ya langsung aja, ya wis silahkan masuk. Kalau bagi saya ulangi, kalau bagi saya, tapi kalau bagi Anda itu semua tinggal jam terbangnya saja. Semakin Anda membiasakan, semakin Anda mengasah nyali, maka Anda akan semakin terbiasa dan rasa takut tentang debt call tadi itu sirna. Karena saya akan pertegas untuk sekian kalinya, yang datang ke rumah Anda itu adalah hanya seorang debt call. Artinya dia bukan nyali preman. Dia hanya mencoba menyerupai, memiliki nyali preman. Tapi ketika Anda benar-benar tatap mereka, mereka akan
mentalnya dari nyali preman jadi mental apa ya, nyali tempe. Jadi step yang kedua setelah tadi bel pintu, yaitu adalah ketika dia itu kita bertemu dengan debt call yang disuruh masuk tapi tidak mau masuk. Caranya gimana? Cukup ya tadi setelah ada CCTV tadi, setelah Anda berikan instruksi kemauan dari tuan rumah, mana ID cardmu, mana surat tugasmu, dan dia cuman menunjukkan sekilas tidak apa-apa. Oke Pak, silahkan masuk. Itu jangan Anda tunggui, ayo masuk. Nanti dia tidak besar kepala. Dia memang sengaja mengulur-ngulur waktu, berusaha untuk teriak-teriak, untuk bersama dengan teman-temannya ini, penggembiranya ini, untuk melakukan provokasi di luar. Caranya Anda bukakan pintu, Anda langsung menempatkan diri duduk di sebuah ruangan atau di sebuah kursi yang sudah Anda sediakan. Anda tunggu, pintu Anda buka lebar-lebar. Nanti kan begitu sudah ada yang masuk 1, 2, 3, 4, mau 5, mau 10, mau 12 pun, saya katakan itu baik-baik saja. Ini bagikan pas jebretan tikus itu. Jebretan tikus yang 1 masuk tikus, nutup lagi, 2 masuk, nutup lagi, 3 masuk, nutup lagi. Itu ibarat itu. Jadi kalau sudah masuk semua, Anda berdiri, Anda tutup pintunya, gembok, jedek. Dengan Anda mau melakukan itu, walaupun Anda dikepung oleh 12 orang dengan Anda sudah sekat, itu paling tidak mentalnya debt call tadi sudah turun drastis. Paling tinggal nyali patungan yang tidak seberapa. Dan saya pastikan, saya garansi Anda adalah akan baik-baik saja. Dan setelah itu barulah Anda masuk. Jadi sudah tenang, sudah tingkatkan nyali dan masuk di kecerdasan. Anda tunggu bola panas yang telah mereka ketahui. Saya ingatkan, Anda tunggu bola panas yang telah mereka ketahui terhadap kondisi yang saat ini sedang terjadi pada Anda. Jadi itu yang jangan Anda yang membuka pembicaraan dulu, tapi biarkan mereka yang nerocos dulu, nanti baru terlihat motifnya. Ini motifnya tuh apa? Karena intinya bayar hutang. Kalau Anda menunggak lama, kamu sudah menunggak lama. Terus kalau Anda misalkan masih punya mobil atau masih punya rumah, atau yang paling banyak sekarang tuh kata-kata, kalau kamu tinggal di gubuk, saya percaya. Kalau rumahmu masih begini, saya tidak percaya. Itu yang saat ini sedang tren. Baik, karena kalau saya lanjutkan nanti nanggung, tapi kalau saya tidak putus sekarang nanti juga akan bingung, maka episode pertama baru sampai yang pertama bel pintu, dan yang kedua sudah saya katakan ketika Anda bertemu dengan debt call yang dipersilahkan masuk, tidak mau masuk tapi ingin memprovokasi di luar, terapkan dulu cara saya yang kedua tadi, yaitu silahkan masuk, buka pintunya, Anda duduk yang jauh, ya boleh dikatakan 2-3 meter atau 5 meter, atau kalau rumah Anda besar ya 10 meter, supaya
bagaikan tikus mereka masuk semua dulu baru Anda gembok. Untuk sementara sekian video yang saya buat dan akan segera saya lanjutkan episode yang kedua. Jangan pernah letih untuk menghadapi kehidupan ini. Jangan pernah menyerah, tetap semangat dan ingat badai pasti berlalu.